Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar, dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang amal soleh dan husnuzon. Dua sikap, dua perbuatan yang sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah sering kita lakukan, tetapi mari kita dalami lebih lanjut tentang dua perbuatan ini. Pertama, amal soleh. Amal itu merupakan perbuatan. Jadi segala bentuk tingkah laku kita, perbuatan kita, itu merupakan amal. Soleh itu baik. Jadi amal soleh itu perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Jadi patokan amal kita bisa disebut soleh, amal soleh itu harus sesuai dengan Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Kalau tidak baik menurut Quran, berarti itu bukan amal soleh. Walaupun menurut kita itu baik, tapi kalau menurut Quran tidak baik, berarti itu bukan amal soleh. Amal soleh terbagi menjadi tiga. Ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti sholat, puasa. Itu kan ibadah-ibadah yang langsung memang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan orang-orang di sekitar kita, dan hablum minal alam, hubungan kita dengan alam sekitar. Jadi ibadah itu bukan hanya yang langsung menuju Allah, tapi kita pun diperintahkan untuk berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Juga kita diminta untuk menjaga, melestarikan alam ini, jangan dirusak. Ya, jadi tiga bentuk amal soleh ini mudah-mudahan sudah dan akan terus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh, mengerjakan perbuatan baik, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa atauz zakah, orang-orang yang membayar zakat, lahum ajruhum, bagi mereka balasan berupa pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Jadi balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, membayar zakat, balasan bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhannya. Kemudian tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, hidupnya tenang, dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Syarat amal soleh itu ada dua. Nah, bagaimana perbuatan kita ini bisa disebut amal soleh kalau memenuhi dua syarat, ya? Jadi jangan mentang-mentang kita merasa melakukan perbuatan baik itu sudah disebut amal soleh. Belum tentu. Itu langsung mendapatkan balasan berupa yang tadi, ya, yang tiga tadi, pahala, hidupnya tenang, tidak ada rasa takut maupun tidak bersedih hati, belum tentu. Jadi ada syaratnya. Nah, syarat agar perbuatan kita itu tergolong amal soleh, yang pertama, niatnya benar. Niatnya benar itu bagaimana? Ya, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau niat itu kan pasti ujungnya lillahi ta'ala. Usolli fardu subhi raqataini lillahi ta'ala, usolli sunnatad duha raqataini lillahi ta'ala, bukan li rezeki, karena rezeki, atau karena apa yang lain, karena manusia lebih-lebih lagi, ya. Syirik berarti. Jadi semua perbuatan kita itu dilakukan ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cara mengerjakannya benar. Niatnya sudah benar nih, salat subuh lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengerjakannya salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalkan mengerjakannya 3 rakaat, ya sudah, itu tidak bisa disebut amal soleh, malah berdosa kita kalau seperti itu. Ya, jadi bagaimana agar perbuatan kita itu tergolong amal soleh?
Ya, niatnya harus benar, lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan praktiknya cara mengerjakannya juga benar. Kemudian ada husnuzon. Husnuzon, anak-anak pasti sudah tahu bahwa husnuzon itu berbaik sangka, ya. Prasangka yang baik. Husnu itu baik, zon itu prasangka. Apa yang memang ada di benak kita, di pikiran kita, maupun di hati kita. Husnuzon itu berbaik sangka atau berpikiran yang baik kepada siapa saja, ya. Terutama ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Husnuzon kepada Allah, apapun yang Allah berikan pasti itu yang terbaik. Walaupun menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa itu yang terbaik pasti. Karena setiap apa yang Allah berikan, Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan kita, belum sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa, maka yakinlah, berhusnuzonlah kepada Allah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Dan yang pasti kita juga harus husnuzon terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena kita ini makhluk sosial, kita pasti akan sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Maka hal pertama yang harus kita tanamkan, selain kita berbuat baik kepada mereka, kita pun harus berpikiran yang baik kepada mereka. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon, ya, berprasangka buruk, curiga. Su'uzon merupakan satu dari 4 jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi su'uzon itu sifatnya orang jahiliyah. Curigaan itu sifatnya orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang pada zaman Nabi itu memang sudah tidak ada, tetapi sifatnya itu masih terus ada sampai hari ini. Maka hati-hati, kalau kita tidak ingin tergolong orang jahiliyah, maka jauhilah sifat jahiliyah, utamanya su'uzon ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan su'uzon, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu akadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan dari kalian curiga, prasangka yang tidak baik. Inna ba'dadh-dhonni itsmu, sesungguhnya berburuk sangka itu, sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mencari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan juga jangan kamu saling menggunjing satu sama lain, gibah. Ya, jadi di ayat ini ada 3 larangan. Jangan su'uzon, jangan kamu mencari-cari aib orang lain, membuka aib orang lain, dan juga jangan saling menggunjing, jangan gibah, ngomongin kejelekan orang. Kalau yang kita bicarakan itu benar, itu gibah. Tetapi kalau yang kita bicarakan itu salah, itu fitnah. Jadi dua-duanya salah kalau ngomongin orang, ya, ngomongin kejelekan tentang orang lain. Nah, kalau mencari aib orang lain, kita mencoba membuka aib orang lain, maka nanti Allah yang akan membuka aib kita. Jadi hati-hati terhadap 3 perbuatan buruk ini. Ayuhibbu akadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Akhi maita. Orang yang suka gibah, hati-hati ya. Orang yang suka gibah itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi memakan bangkai mayat saudaranya sendiri. Itu orang gibah tuh. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, saudaranya sudah menjadi mayat, dimakan dagingnya, itu sama seperti orang yang gibah. Saking jeleknya sifat ini. Fakarihtumu, apa kamu gak jijik, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap itu? Nah, kalau kamu jijik dengan makan bangkai mayat saudara kamu sendiri, kenapa kamu gak jijik dengan sifat gibah itu? Maka hati-hati anak-anakku semua, lisan, lidah memang tak bertulang, tetapi lidah, nah, itu lebih tajam dari pedang. Luka fisik bisa diobati dengan sekejap,
kasih betadin insya Allah sembuh, tapi luka hati dengan waktu yang lama dia belum tentu sembuh. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sudah melakukan amal soleh yang begitu banyak, tetapi justru amal soleh kita tertutupi oleh satu dosa bernama ghibah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi kalau kita memang sudah terlanjur melakukan 3 perbuatan buruk ini, terlanjur berbuat dosa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taubat, tawakal, berserah diri kepada Allah dan segeralah bertaubat. Tidak ada anak Adam yang tidak punya dosa. Ya, kita semua ini punya dosa, tetapi sebaik-baik manusia adalah yang ketika dia berbuat dosa, dia langsung bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita belum mampu berlomba-lomba dengan orang soleh dalam berbuat kebaikan, minimal kita tidak berlomba dengan para pendosa dalam berbuat maksiat. Mari anak-anakku semua, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berbuat baik. Jangan mau kalah dengan orang lain yang memang terus berbuat baik. Kita pun harus iri dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Iri yang positif. Ketika kita melihat orang berbuat kebaikan, maka kita pun harus punya rasa iri terhadap mereka untuk bisa ikut berbuat kebaikan pula. Dan jika kita masih belum mampu untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya minimal kita tidak berbuat keburukan, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.